Yang kedua, dari segi pengembangan ilmu, pendidikan, dan perguruan, serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan, tenaga kependidikan, LPTK seperti IKIP, FKIP, STKIP, kurikulum, lembaga pendidikan, tenaga kependidikan juga mempengaruhi pengembangan kurikulum, terutama melalui penguasaan ilmu dan kemampuan keguruan dari guru-guru yang dihasilkannya. Kedua, masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat, yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara martabat di masyarakat. Sebagai bagian agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat penggunaannya, serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka. Yang ketiga, sistem nilai yang akan dibacakan oleh saudari Suci. Yang ketiga, sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan tersebut harus terintegrasikan dalam kurikulum. Persoalannya bagi pengembangan kurikulum ialah nilai yang ada di masyarakat itu tidak hanya satu. Masyarakat umumnya heterogen, terdiri dari berbagai kelompok etnis, kelompok vokasional, kelompok intelek, kelompok sosial, dan kelompok spiritual keagamaan. Yang masing-masing kelompok itu memiliki nilai khas dan tidak sama. Dalam masyarakat juga terdapat aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, fisik, estetika, etika, religius, dan sebagainya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengakomodasi berbagai nilai yang tumbuh di masyarakat dalam kurikulum sekolah, diantaranya A. Mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada dalam masyarakat. B. Berpegang pada prinsip demokratis, etis, dan moral. C. Berusaha menjadikan diri sebagai teladan yang patut ditiru. D. Menghargai nilai-nilai kelompok lain. E. Memahami dan menerima keragaman budaya yang ada. B. Prinsip dasar pengembangan kurikulum. Prinsip yang dijadikan acuan oleh setiap tenaga pengajar dalam suatu lembaga dengan lembaga yang lain. Terkadang memiliki perbedaan, namun perbedaan tersebut pada dasarnya tetap mengacu pada prinsip mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada beberapa prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kurikulum yang baik, seperti yang dikutip dari Sukmadinata dalam bukunya Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktik. Prinsip tersebut dikelompok menjadi dua prinsip umum dan khusus. Prinsip umum meliputi: 1. Prinsip relevansi, mengandung makna bahwa kompetensi yang dimiliki siswa harus relevan dan sesuai kebutuhan di masyarakat, sehingga dapat juga diartikan bahwa prinsip ini harus memiliki keterkaitan atau hubungan timbal balik antara komponen-komponen di dalam dan luar sekolah. 2. Prinsip
fleksibel. Mengandung makna bahwa setiap kurikulum hendaknya bersifat fleksibel atau lentur, terutama yang berkaitan dengan implementasinya. Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan jati diri program studi yang ada. 3. Prinsip kontinuitas mengandung makna bahwa adanya proses pengembangan komponen-komponen kurikulum secara berkesinambungan. Harus ada setuntasan dalam penguasaan suatu kompetensi. 4. Prinsip kepraktisan mengandung makna bahwa serangkaian kegiatan pengembangan kurikulum mudah diikuti dan dilaksanakan. Seberapa baiknya kurikulum jika tidak dapat dilaksanakan oleh pelaksanaan lapangan, maka sudah dapat ditebak pula apa hasil yang akan dicapai. 5. Prinsip efektivitas mengandung makna bahwa prinsip yang dilaksanakan harus mampu menghasilkan atau menyiapkan lulusan yang memenuhi harapan masyarakat penggunaannya. Di sini dimensi penguasaan penggunaan lulusan prodi yang diutamakan, sedangkan prinsip khusus yang tentu tidak dapat sampingnya adalah 1. Prinsip yang berkaitan dengan tujuan pendidikan, bahwa pembentukan kurikulum harus berdasarkan pada tujuan pendidikan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. 2. Prinsip yang berkaitan dengan isi pendidikan. Memilih isi pendidikan harus mempertimbangkan penjabaran tujuan pendidikan ke dalam kemampuan hasil belajar. Isi bahan belajar yang meliputi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan unit-unit kurikulum yang harus disusun secara logis. Yang 3, prinsip yang berkaitan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Metode belajar mengajar setidaknya harus menyesuaikan materi yang diajarkan. 4. Prinsip yang berkaitan dengan media atau alat pembelajaran. Pemilihan alat peraga dalam proses pembelajaran tentu memiliki fungsi lebih dalam proses penyerapan materi oleh siswa. 5. Prinsip yang berkaitan dengan kegiatan penilaian. Dalam setiap kurikulum, pasti memiliki metode dalam pemberian nilai, karena nilai tersebut merupakan tujuan akhir dari setiap proses pembelajaran yang diberikan oleh pengajar dan dinantikan oleh siswa. Terus yang akan dilanjutkan oleh Kak Sana. Desain pengembangan kurikulum. Fred Percival dan Henry mengemukakan bahwa desain kurikulum adalah pengembangan proses perencanaan, validasi, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Desain kurikulum dapat didefinisikan sebagai rencana atau susunan dari unsur-unsur kurikulum yang terdiri atas tujuan, isi, pengalaman, belajar, dan evaluasi. Para pengembang kurikulum telah mengkonstruksi kurikulum menurut dasar-dasar pengkategorian berikut. 1. Subject Center Design, yaitu desain yang berpusat pada mata pelajaran. Kurikulum yang berpusat pengembangan pada bahan ajar. Kurikulum adalah yang bersifat pada bahan ajar adalah desain kurikulum yang terpusat pada mata pelajaran. Merupakan desain kurikulum yang paling umum dipakai oleh sekolah. Kurikulum tersusun atas sejumlah mata pelajaran
dan mata-mata pelajaran tersebut diajarkan secara terpisah-pisah. Kurikulum ini memiliki beberapa kelebihan yaitu A. Mudah disusun, dilaksanakan, dievaluasi, dan disempurnakan. B. Para pengajarnya tidak perlu disiapkan khusus asal menguasai ilmu atau bahan yang diajarkan sering dipandang, sudah dapat menyampaikannya. Sedangkan beberapa kritik yang juga merupakan kekurangan model desain ini adalah A. Karena pengetahuan diberikan secara terpisah-pisah. Hal itu bertentangan dengan kenyataan. Sebab dalam kenyataan, pengetahuan itu merupakan satu kesatuan. Yang B. Karena mengutamakan bahan ajar, maka peran peserta didik sangat pasif. Yang C. Pengajaran lebih menekankan pengetahuan dan kehidupan masa lalu. Dengan demikian, pengajaran lebih bersifat verbalistis atau kurang praktis. Yang kedua, learner-centered design kurikulum yang berpusat pada prana. Penyusunan pengembangan kurikulum berdasarkan pada peserta didik dan bukan berdasarkan isi kurikulum tidak berorganisasikan sebelumnya, tetapi dikembangkan bersama guru dengan siwa dalam penyelesaian tugas guru-guru dan siswa minat kebutuhan dan tujuan. Yang ketiga, problem center design berpusat pada masalah yang dihadapi masyarakat. Problem design center berawal daripada filsafat yang mengutamakan peranan manusia, yang menekankan pada kesatuan kelompok yaitu kesejahteraan masyarakat, menekankan pada isi kurikulum mereka disusun sebelumnya. Model kurikulum ini berasumsi bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Mungkin sekian dari kelompok 7. Ada pertanyaan? Mungkin bila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Baik, sebelum nanti tanya jawab, masih ada kelompok lain yang akan presentasi hari ini? Dua kelompok. Mungkin kelompok 8, Pak. Kelompok 8, silakan. Materinya jangan lupa di-share, dikirim ke ini ya, ke Google Class. Yo, siapa kelompok 8 sini? Yang kelompok 8. Ini Pak, Jihan sama Anissa Siti Larasati. Kata si Jihan makalahnya sama Siti Anissa Larasati katanya. Cuman nggak tahu tuh, udah finishing atau belum makalahnya. Baik, silakan yang mau yang kelompok 8. Makalahnya kenapa katanya? Referennya? Kan kemarin tuh kemarin tuh sudah ada makalahnya, cuman tinggal dikit aja, beberapa aja minta difinishingin sama Anissa Siti Larasati. Cuman nggak tahu tuh Anissanya sudah jadi atau belum makalahnya. Mana orangnya, coba komentar dulu. Kuy muncul. Yuk, mana orangnya, komentar dulu. Jangan diwakilkan. Siap nggak hari ini tampil? Halo, mana orangnya? Coba klarifikasi. Kalau nggak siap, mengapa? Kalau siap, silakan. Jihan, Anissa muncul loh. Gimana? Nah itu Pak Jihan. Anissa. Mana orangnya? Ada nggak di ruangan ini?
Ada Pak, saya. Oh ya, gimana? Ya kemarin ini nggak tahu teman satu lagi. Kan makalahnya udah diituin ke dia, tapi nggak tahu. Dianya bilang belum kelar. Jadi kesimpulannya belum siap kesimpulannya. Biar pasti kalau nggak siap, biar kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kalau siap, kita siapkan waktu, kita berikan waktu. Kalau belum siap, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Temannya belum bergabung ya? Silakan yang mau Belum Pak. Coba di chat. Ya sambil. Udah bergabung. Baik, sambil menunggu timnya masuk, silahkan saudara-saudara, kalau ada yang ditanyakan terkait dengan paparan tadi, kita buka untuk sesi dan sesi tanya jawab terkait dengan makalah atau paper yang tadi disampaikan oleh kelompok 7. Silahkan kelompok 7 memandu sesi tanya jawab. Saya menyimak. Sambil menunggu kelompok 8 bisa bergabung timnya. Dan sambil jalan, link absen saya sudah kirim ke chat, silahkan diisi. Baik, kepada teman-teman, mungkin bila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ada yang bertanya kah? Baik, nanti bahannya di-share ya di teman-teman, karena waktu kita juga memang terbatas, karena kan jam 2 kalian sudah harus masuk kelas ya. Jadi saya agak sedikit mempercepat nih. Jadi saya ingin berbagi materi tentang ini pada para mahasiswa. Terlihat slide saya? kelihatan. Ada apa? Ada. Baik, adik-adik sekalian, bahwa bicara tentang kurikulum, tapi nanti kalau ada yang mungkin ditanyakan terkait dengan paparan tadi, boleh nanti saya sambil mengisi waktu untuk menyampaikan ini. Ya, Pak. Bahwa dinamika kurikulum yang terjadi tidak hanya di Indonesia, di berbagai belahan dunia adalah namanya pengembangan ataupun istilahnya perubahan atau revisi atau apapun bentuknya, itu adalah sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena kurikulum itu sifatnya bukan statis, tapi dinamis. Berkembang, berubah sesuai dengan perkembangan. Perkembangan apa? Bisa perkembangan zaman, bisa perkembangan peserta didik, bisa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bisa perkembangan akan pasar, bisa bergantung kepada tingkat sosial ekonomi masyarakat, termasuk juga perkembangan itu disebabkan oleh tingkat literasi dan sumber daya manusia. Itu banyak sekali yang mempengaruhi.
Nah, bagaimana misalnya kurikulum itu kemudian berdampak atau dipengaruhi oleh misalnya sumber daya manusia? Ya, ketika sumber daya manusianya semakin baik, sumber daya manusia yang ada di sekolah atau lembaga pendidikan semakin tinggi, itu akan berdampak juga terhadap bagaimana kurikulum yang akan diaplikasikan, diimplementasikan oleh orang-orang yang memang sudah memiliki kompetensi, yang memiliki SDM yang baik. Bagaimana kemudian secara sosial ekonomi berdampak terhadap landasan untuk mengembangkan kurikulum. Karena berbagai teori menunjukkan bahwa perkembangan sosial ekonomi dalam sebuah negara, dalam sebuah masyarakat, itu juga akan memiliki dampak positif terhadap tingkat ya dan budaya kehidupan masyarakat. Ekonomi yang semakin baik, daya beli masyarakat semakin baik, kebutuhan masyarakat semakin terpenuhi. Nah, ini juga akan berdampak terhadap bagaimana anak didik kita, bagaimana kebutuhan masyarakat kita, bagaimana kompetensi anak-anak kita. Semakin tinggi ekonomi masyarakat, fasilitas pendukung untuk belajar semakin bisa terpenuhi, orang tua juga semakin terdidik tadi ya, orang tua semakin terdidik, dengan semakin terdidiknya orang tua akan berdampak terhadap motivasi orang tua terhadap tanggung jawab mereka dalam pendidikan anak-anak mereka. Dan ini akan berdampak terhadap konten kurikulum. Itu terdampak dalam konten kurikulum. Juga akan berdampak terhadap media yang digunakan dalam sebuah pembelajaran, akan berdampak juga terhadap kompetensi yang harus dibutuhkan oleh masyarakat, oleh peserta didik. Ya. Sama dengan tadi, apa bentuk dari perubahan perkembangan teknologi, sains dan teknologi dalam kurikulum misalnya, itu juga memiliki dampak. Karena semakin cepat, semakin pesat, semakin canggih perkembangan sains dan teknologi, tentu akan berbeda dalam desain kurikulumnya, akan berbeda dalam konteks standar kurikulum yang bisa digunakan dalam sebuah lembaga pendidikan. Nah, di sini kalau kalian lihat di sini dia dari dinamika ke perkembangan, maka akademik, ada industri, ada sosial budaya gitu. Kebutuhan masyarakat industri, sosial budaya tadi ya, ekonomi sosial budaya di sini. Kemudian akan berdampak juga terhadap pedagogical proses yang terjadi dalam sebuah lembaga pendidikan, termasuk psychological proses yang terjadi di masyarakat. Karena nanti dengan adanya perkembangan ini, kebutuhan masyarakat akan berbeda. Misalnya hari ini mungkin bahasa Inggris tidak terlalu diperlukan misalnya. Atau muatan lokal terhadap misalnya ekonomi kreatif misalnya, atau mata pelajaran terkait dengan entrepreneurship dalam bidang digital misalnya, mungkin belum. Tapi seiring dengan kebutuhan pasar, bahwa hari ini orang semakin banyak yang mencari kehidupan melalui ekonomi kreatif, melalui digital, bahkan banyak yang sudah berhasil menjadi YouTuber, banyak yang sudah menghasilkan duit dari platform-platform yang mereka bisa gunakan untuk berbisnis atau untuk melakukan sebuah aktivitas. Nah, itu kan kebutuhan masyarakat. Ketika kebutuhan masyarakat muncul akibat perkembangan sains dan teknologi seperti itu, maka secara tidak langsung juga kurikulumnya harus menyesuaikan. Ya, mungkin struktur kurikulumnya nanti juga bisa saja berubah. Muatan lokal, paling tidak muatan lokal di masing-masing sekolah pun juga akan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah itu.
Sehingga muatan lokal di Sukabumi, muatan lokal di Jakarta, muatan lokal di daerah lain akan berbeda dengan muatan lokal yang ada di Sukabumi. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat di situ. Sehingga yang namanya kurikulum itu disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kalau yang kurikulum sekarang, apa yang maksud dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan? Kurikulum itu didesain untuk satu satuan pendidikan. Misalnya SMA A, dia punya KTSP sendiri. Madrasah Aliyah B, dia punya kurikulum sendiri. Madrasah Sanawiyah C, dia artinya disesuaikan dengan bagaimana sekolahnya, bagaimana intake siswanya, bagaimana fasilitas yang dimilikinya, bagaimana sumber daya guru-gurunya, bagaimana sumber daya keuangan yang dimilikinya. Itu dampak proses hal-hal faktor-faktor itu kan bisa mempengaruhi bagaimana sebuah lembaga pendidikan kemudian mengemas kurikulum sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, kebutuhan masyarakat, termasuk juga menyesuaikan dengan perkembangan sains dan teknologi. Sehingga nanti dari perubahan kebutuhan itu nanti tentunya meliputi perubahan kebutuhan akan pengetahuan. Ya. Pengetahuan yang dibutuhkan masyarakat itu apa? Keterampilan yang dibutuhkan masyarakat itu apa? Ya termasuk ya ini. Mungkin kalian yang di sini kayaknya lulusan 2000-an ya. Zaman kami tahun sebelum 2000-an itu namanya nilai dalam kurikulum itu, dalam raport kita itu hanya di sini, hanya nilai pengetahuan. Ya mungkin ada 1-2 mata pelajaran yang ada nilai keterampilannya. Tapi seiring dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan kebijakan pemerintah, maka pemerintah mengharapkan lulusan-lulusan lembaga pendidikan dari SMP, SMA, STK, SD, SMP, SMA memiliki kecakapan, memiliki skill, memiliki keterampilan. Karena itu, dicantumkanlah dalam kurikulum bahwa aspek yang harus dikuasai oleh peserta didik bukan hanya pengetahuan semata, bukan hanya kognitif, tapi juga harus mengcover psikomotorik atau keterampilan. Keterampilan apa? Ya, mungkin kalau bahasa berarti keterampilan berbahasa. Kalau dalam ilmu agama berarti keterampilan dalam mempraktikkan praktik-praktik ibadah misalnya. Keterampilan dalam bidang komputer misalnya, kalau ada mata pelajaran komputer atau mata pelajaran TIK, apa keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik setelah mempelajari teori-teori tentang TIK? Apakah mereka misalnya bisa mengoperasikan, bisa menggunakannya untuk kegiatan sehari-hari, apa yang diperlukan? Ya termasuk di dalamnya adalah nilai sikap. Kebutuhan masyarakat supaya anak-anaknya memiliki karakter yang baik, memiliki perilaku yang baik, bukan hanya anak pintar tapi tidak berperilaku positif, sehingga diperlukan sebuah inovasi kurikulum, sebuah aturan dalam kurikulum supaya ada penilaian sikap. Sebagaimana kalian tahu sekarang kalau misalnya kognitifnya bagus, misalnya nilainya 9, nilainya 10, tapi sikapnya C atau cukup, itu tidak bisa naik kelas. Dia pintar matematik, dia pintar semua mata pelajaran, tapi perilakunya sama teman, perilaku sama guru, sikapnya terhadap orang yang lebih tua, termasuk juga perilaku sehari-harinya kurang baik, maka dia tidak dianggap atau belum dianggap menuntaskan proses pendidikan. Karena untuk dinyatakan menyelesaikan belajar di sebuah lembaga pendidikan, mereka harus mengintegrasikan, harus lulus ketiga aspek ini. Pengetahuannya oke, keterampilannya oke, perilaku atau sikapnya oke. Kalau salah satunya kurang, itu belum tentu bisa menuntaskan belajarnya di lembaga pendidikan.
Nah ini, jadi itu kebutuhan masyarakat, apalagi banyak masyarakat yang sangat mengharapkan anaknya yang penting mungkin tidak terlalu pintar, anak-anaknya tidak terlalu pintar matematika, tidak terlalu jago dalam bidang sains, tapi buat orang tua yang penting dia soleh, dalam bahasa sederhananya ya, soleh itu bahasa lain dari perilaku, soleh-solehah lah gitu ya, berkarakter bahasa lain, tapi dia punya karakter yang positif, ke orang tua dia santun, ke sesama teman dia suka berbagi, dia punya sikap disiplin, bertanggung jawab, dia hormat kepada siapapun, bahkan dengan yang non manusia pun dia juga berperilaku baik. Itu kan bagian dari karakter, bagian dari sikap, perilaku, atau kalau bahasa agamanya berakhlak, akhlakul karimah, berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik itu bukan hanya berakhlak sesama manusia, tapi bagaimana juga berakhlak dengan makhluk lain, makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Makanya dalam kurikulum itu kan ada istilah KI dan KD. Mungkin kalian juga sudah mempelajarinya di beberapa mata kuliah yang berbeda. KI itu kompetisi inti. Nah, dalam kompetisi inti itu akan ada 4. Salah satunya adalah bagaimana membangun hubungan baik antara manusia dengan Tuhannya. Itu kan kompetisi inti yang pertama. Jadi si peserta didik itu kalau dalam kurikulum yang terbaru adalah bagaimana dia di samping baik sesama temannya, sesama manusia, itu yang kita sebut dengan istilah hablum minan nas, dia juga harus bisa membangun hubungan baik hablum minallah, dengan Allah, dengan Tuhan, dengan Tuhannya. Bagaimana cara membangun hubungan baik? Tentu kalau dalam bahasa agama mengerjakan perintah Tuhannya dan menjauhi larangan Tuhannya. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu adalah cara bagaimana membangun hubungan baik sesama kepada Sang Khalik. Karena sebagai pelajar Muslim, apalagi sebagai mahasiswa jurusan agama Islam, kita sudah paham betul bahwa tujuan kita hidup ini kan apa gitu kan? Sudah saya kira nggak perlu saya jelaskan, itu ada mata kuliah yang khusus. Tentu tujuan akhir dunia kita kan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Buat apa di dunia kaya raya kalau kemudian kembali kepada Tuhan, dipanggil Tuhan, tapi kita tidak memiliki bekal untuk menghadap Sang Maha Pencipta. Jika ada yang bertanya sama saya, Pak, bagaimana orang yang di dunianya ini berbuat baik sesama, dia banyak nyumbang, kemudian pokoknya harta dolar, jutaan dolar gitu ya, dia berikan untuk kemaslahatan manusia. Ada yang nanya, apakah orang ini masuk surga enggak? Gitu. Saya jawab, kalau dalam ajaran Islam, untuk orang dikategorikan masuk surga atau tidak itu hak prerogatif Tuhan, hak prerogatif Allah. Tapi rambu-rambu untuk siapa yang akan menikmati surganya Allah itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, langkah pertama kalau memang ini menurut keyakinan Islam kan, karena di sini juga mahasiswa mayoritas dan semuanya mahasiswa Muslim, jadi saya tidak masalah saya bicara seperti ini. Ya kalau dalam ajaran kita bahwa kalau kita ingin menikmati janji Allah tentang surganya Allah dengan kenikmatan yang berlimpah, maka langkah awal harus syahadatain, harus menyaksikan Allah dan mengakui serta meyakini serta menaati. Apa la ilaha illallah, syahadatain pasti. Kemudian yang lainnya intinya adalah mempercayai, beriman itu pasti ya. Nah, ketika kemudian pertanyaan itu, bagaimana dengan orang yang tidak bersyahadat? Bagaimana dengan orang yang tidak mengakui mereka akan masuk surga? Kalau bicara surga dan neraka, sekali lagi bukan domain kita. Surga dan neraka itu adalah hak prerogatifnya Tuhan gitu ya. Siapa yang menurut Allah layak untuk dimasukkan surga ya kembalikan ke Allah gitu. Namun rambu-rambunya adalah apabila Anda mengakui adanya Tuhan, melaksanakan perintah-perintah Tuhan, kemudian berbuat baik sesama manusia,
mengakui nabi, percaya pada kitab, kemudian pada itu ada dalam rukun Islam, ada rukun. Ya insya Allah akan masuk ke dalam surga. Nah, orang yang tidak mengakui adanya Tuhan walaupun beramal baik, apakah dia akan masuk surga? Sekali lagi ya, surga neraka itu bukan kaplingan kita. Walaupun kita orang Muslim, apakah kita yakin masuk surga? Ya, keyakinan kita sebagai orang Islam, janji Allah dan melalui Rasulnya bahwa barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan beriman, gitu, yang iman kepada Allah, maka pasti masuk surga. Pertanyaannya, kapan masuk surganya gitu ya? Bisa segera, bisa nunggu waktu sesuai dengan amal ibadah dan amal perbuatannya. Ini domain orang sebetulnya, saya nggak akan masuk ke situ. Saya hanya fokus ke sini. Bahwa dalam kurikulum kita itu, yang sekarang sedang berlaku itu, tiga hal ini menjadi kekuatan. Nah, untuk bisa mencapai ini, mencapai pengetahuan keterampilan yang menjadi tujuan dari sebuah proses pembelajaran, maka perlulah dibangun sebuah kurikulum yang baik, yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena untuk mendapatkan ini tentu tidak mudah, karena semuanya ini nanti harus tertuang dalam kurikulum yang kita gunakan dalam sebuah lembaga pendidikan. Misalnya ini, keterampilan apa yang ingin dicapai oleh peserta didik, itu harus tertuang dalam kurikulum. Pengetahuan apa yang akan diberikan, yang dikuasai oleh peserta didik juga harus ada dalam kurikulum. Indikator sikap seperti apa yang harus dimiliki oleh peserta didik juga harus tertuang dalam kurikulum. Itu ya. Sehingga mengapa kurikulum itu diperlukan untuk setiap waktu dengan berbagai tadi, misalnya dijelaskan juga beberapa hal terkait landasan-landasan kurikulum, termasuk asas-asas kurikulum, kan gitu. Itu juga sudah disampaikan tadi oleh grup. Nah, kalau ini yang KBK 2004 ya, KTSP kita lewat karena kita sekarang sudah. Nah ini yang sedikit saya kemarin kalau nggak salah saya sedikit menyinggung. Apa bedanya KBK KTSP 2013 gitu ya? Ini sebetulnya bukan berbeda. Proses perubahan atau pengembangan dari KBK 2004, kemudian KTSP 2006 sampai kemudian 2013 itu adalah proses penyempurnaan pola pikir dalam perubahan kurikulum. Jadi ada yang kurang sempurna disempurnakan di sini, ada yang kurang belum tercover dalam KBK itu di sini. Tapi kalau bicara kurikulum 13 ini ya, kurikulum 13 itu ya KBK. Kurikulum 13 itu ya KTSP. Kurikulum 13 itu adalah bersumber dari KBK dan KTSP yang disempurnakan gitu intinya. Ya. Yang disempurnakan. Nah, sekarang 2013 itu juga versinya ada kurikulum 2013, ada versi revisi sekarang juga. Ya, bahkan yang terbaru ada kurikulum nasional istilahnya. Walaupun belum resmi disebut sebagai kurikulum nasional, tapi sudah wacana itu sudah mulai dibangun. Tapi apapun namanya, yang penting kurikulum terbaru ini juga sedang ditelaah kembali. Karena untuk proses pengembangan kurikulum di tingkat pusat itu bukan BIM Salabim, itu ada proses kajian empirik. Dilakukan pengkajian yang mendalam, tim ahli diterjunkan, dikaji hasilnya, kemudian ditelaah, diseminarkan, panjang prosesnya. Kemudian diuji coba, kemudian dievaluasi, baru kemudian muncul kebijakan baru. Ya sekarang aja misalnya kalau kalian sudah sampaikan, yang terbaru kita rasakan sekarang perubahannya dalam kurikulum kita itu apa coba? Perubahan penyusunan RPP. RPP itu kan bagian dari kurikulum. Nah kalau sebelumnya RPP itu kan dibuat rumit ya, bukan rumit sih sebetulnya, lengkap gitu. Sampai mungkin satu RPP itu bisa ratusan halaman ya. Untuk satu kali pertemuan itu kita harus mendesainnya panjang gitu, bisa beberapa lembar. Ketika pergantian
kepemerintahan, menterinya baru, ada pemikiran lain berdasarkan kajian-kajian, akhirnya ada keputusan untuk membebaskan kepada guru dan membolehkan guru misalnya untuk menyusun RPP, lesson plan itu cukup 1 lembar misalnya. Itu kan juga, kenapa kemudian ada aturan itu? Tentu berdasarkan kajian, berdasarkan riset, berdasarkan diskusi-diskusi panjang, bukan hanya sebatas keinginan menteri. Menteri itu juga tidak akan berani membuat kebijakan, keputusan kalau tidak melalui proses kajian dan masukan para ahli. Nah, kurikulum model 1 lembar itu sebetulnya di negara-negara maju sudah lama. Di Australia itu ya tidak ada kurikulum atau RPP yang berlembar-lembar gitu. Tapi praktiknya memang walaupun RPP-nya banyak, detail dan sebagainya, tapi dalam pelaksanaan di kelas itu kan tidak dilakukan. Itu kan yang terjadi. Kadang-kadang ya di lesson plan kemana, ngajar kemana, ya kan? Nah ini nanti Anda kan akan PPL, nanti di semester 6 kalau nggak salah akan ada PPL. Jadi Anda juga mungkin nanti bisa menerapkan bagaimana menyusun RPP versi 1 lembar. Ya saya nggak tahu apakah ada mata kuliah yang khusus membahas itu. Kalau dosennya memang bukan praktisi guru, pasti mungkin kurang hafal tentang adanya perubahan yang RPP 1 lembar dan sebagainya gitu ya. Kalau pengajarnya memang sekaligus juga guru pasti lebih tahu. Karena bukan hanya teoritik, mereka pasti juga mempraktikkan bagaimana menyusun RPP. Kayak saya misalnya, saya bukan hanya bicara teoritik tentang bagaimana mengembangkan kurikulum, bagaimana membuat RPP, saya juga termasuk tim pengembang kurikulum, saya juga termasuk guru, saya juga termasuk yang memang membuat RPP, termasuk juga saya yang menyampaikan materi bagaimana menyusun RPP misalnya di MGMP. Artinya tidak hanya sekedar teori bagaimana sih menyusun kurikulum, sebagainya, tapi saya juga sebagai praktisi, sebagai pelaksana, dan punya pengalaman tentang itu, sehingga saya tahu persis apa yang dikeluhkan guru misalnya dengan RPP yang berlembar-lembar. Akhirnya masukan-masukan mungkin dari guru dibuat sebagai landasan untuk membuat keputusan. Akhirnya muncullah keputusan. Misalnya termasuk gini, keputusan yang apa yang terbaru? Adanya perubahan dari UN. Pernah dengar itu kan? Dulu UN, ujian nasional, termasuk kalian ini korban ujian nasional. Iya, Pak. Ya kan, ujian nasionalnya, waduh, soalnya rumit. Malah kalau awal-awal dulu itu banyak yang stres juga kalau ujian nasional kan begitu ya. Soalnya ada kalau ini ditentukan ada yang nggak lulus, persyaratan minimumnya gini-gini, segala macam kan. Iya, Pak. Oleh Pak Menteri yang baru dengan tadi sama berdasarkan kajian, berdasarkan pertimbangan dan banyak masukan dari para ahli. Maka 2020 itu adalah masa terakhir untuk menerapkan ujian nasional. UN, apapun namanya, UN, UAN, atau apapun. Diganti namanya dengan istilah apa? AN. Dari UN ke AN. Apa itu AN? Asesmen nasional. Itu istilahnya. Ada asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Ya, asesmen itu ya sebetulnya penilaian. Ada asesmen nasional dan survei karakter istilahnya. Jadi ANSC, SK, ANSC, SK. Asesmen nasional, survei karakter. Jadi yang dimaksud dengan AN itu adalah asesmen nasional itu melakukan penilaian secara nasional, tapi tidak untuk menentukan lulus atau tidak lulus, atau tidak hanya sekedar untuk menguji kompetensi kognisi, malah lebih banyak akan didominasi oleh bagaimana mengetahui atau mensurvei karakter anak. Karena berdasarkan kebijakan pemerintah, karakter itu ternyata yang lebih diunggulkan, yang lebih diprioritaskan ketimbang hanya sekedar pengetahuan kognitif semata. Itu. Nah, perubahan-perubahan itu ya
atau pengembangan itu adalah sesuatu yang karena ada juga faktor lain yang menyebabkan kurikulum itu bisa berubah atau berkembang adalah karena ada faktor kebijakan politik. Ya itu faktor politik, ada juga faktor politik. Harus menyesuaikan dengan visi dan misi presiden misalnya. Presidennya kemudian menginstruksikan lewat menteri. Itu kan kebijakan politik. Ada pengaruh politik sehingga dalam sebuah kurikulum itu bisa berubah atau bisa menyesuaikan dengan itu. Nah, ini perbedaan dari KBK KTSP ke kurikulum 13 seperti ini. Kalau yang misalnya di 2004 sama 2005, standar kompetensi lulusan diturunkan dari standar isi. Kalau misalnya yang sekarang, kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Ya. Jadi SKL itu berdasarkan kebutuhan. Gitu. Kebutuhan masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat? Gitu. Kalau di KBK KTSP itu standar dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran. Standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan. Nah, tadi kan standar kompetensi lulusan itu dari kebutuhan. Standar isinya pun nanti harus menyesuaikan dengan SKL. SKL itu sendiri adalah kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat, kebutuhan stakeholder, pihak ketiga, industri, dan sebagainya. Itu kebutuhan. Pemisahan antara mata pelajaran pembentuk sikap, pengetahuan, keterampilan, dan bentuk pengetahuan. Semua mata pelajaran harus dikontribusi. Waktu KBK 2003-2004, jadi hanya mata pelajaran tertentu yang diberikan ruang untuk karakter, untuk penanaman nilai, untuk memiliki keterampilan dan karakter sikap. Tapi di 2013, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap peserta didik, termasuk keterampilan. Jadi bukan hanya, kalau dulu kan, kalau namanya karakter itu hanya di leading-nya di PAI misalnya, atau PKN. Tapi di 2013, semua mata pelajaran harus bersama-sama menilai sikapnya, keterampilannya, dan pengetahuannya. Nah, di sini. Kemudian kompetensi diturunkan dari MAPEL, kalau di kurikulum sebelumnya. Mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Mata pelajaran lepas satu dengan yang lain. Kalau ini kan masing-masing, jalan sendiri-sendiri. Di sini semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti. Semua MAPEL diikat oleh kompetensi inti. Apa itu kompetensi inti? Tadi saya sampaikan. Kompetensi inti 1 itu hablum minallah, kompetensi 2 itu adalah hablum minannas, sikap sesama. Kompetensi 3 itu terkait dengan pengetahuan, kompetensi 4 itu terkait dengan keterampilan. Ya, jadi semua MAPEL itu harus mengaitkan keempat kompetensi inti itu. Ya, saya kira itu saja adik-adik yang bisa sampaikan, karena ini sudah jam 2:05. Karena Anda juga punya jadwal jam 2 ya, saya tetap muka di kampus. Silahkan diisi dulu daftar hadir yang saya sudah share di grup, di chat ya, nanti diisi untuk kehadiran minggu ini. Dan karena waktunya sudah habis, jadi yang tadinya harusnya ada yang presentasi grup 8, mungkin kita akan lanjutkan presentasi setelah UTS. Untuk terkait dengan kisi-kisi, ya kisi-kisi itu tentu terkait dengan kurikulum ya. Lebih banyak soal analitis sih sebetulnya, bukan soal hafalan. Bukan soal yang terlalu tertulis di buku, bukan hanya itu. Bentuknya lebih kepada tingkat analisis saudara terkait dengan perkembangan yang ada, kenyataan yang ada. Tapi ada juga beberapa yang memang membutuhkan pemahaman terhadap istilah-istilah yang memang tertuang dalam buku atau dalam materi-materi. Tapi bagiannya adalah lebih banyak jawaban-jawaban argumentatif, ya rasional argumentatif yang dapat Anda berikan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang Anda miliki. Kalau yang tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman tidak akan bisa menjawab. Tapi tidak sebatas sekedar menyebutkan atau menjelaskan tentang istilah, itu gampang sekali.
Kalian bisa Google kalau itu ya. Nanti teknik ujiannya nanti pakai Google Classroom. Jadi saya tidak ngirim soal ke panitia, tetapi Anda nanti pada saat jadwalnya mulai, Anda masuk ke Google Class. Soalnya sudah ada di situ. Jadi Anda tinggal membaca soal, habis itu menjawabnya, dikasih waktu 2 jam. 1,5 jam untuk menjawab soal, 30 menit untuk mengupload, memfoto atau men-scan sampai mengupload jawaban ke lembar petugas. Bentuknya adalah dikirim petugas. Ya, oke. Saya kira itu ada di mana sekalian. Terima kasih sudah bergabung di ini. Ada yang minta linknya lagi, katanya kenapa tadi kan sudah saya kirim. Ya, saya kirim lagi. Silakan yang belum mengisi linknya, soalnya nanti kalau sudah saya close di sini, Anda tidak akan bisa isi. Yang belum mengisi link silakan diisi. Jangan dibagikan ke grup linknya, karena memang khusus untuk yang ikut di sini. Dan tugas yang di Google Class beberapa banyak yang belum, diharapkan untuk segera menyelesaikan. Ada beberapa yang kemarin saya sudah sampaikan. Itu saja yang perlu saya sampaikan, adik-adik sekalian. Kita ketemu 2 minggu dari hari ini, karena minggu depan itu UTS. Nanti minggu berikutnya lanjut dengan presentasi selanjutnya, yaitu kelompok yang belum harus menyiapkan naskah prestasi, dan makalahnya sekali lagi tolong di-share di Google Class, ya, biar terkumpul di situ. Nanti juga saya akan nilai papernya. Samping untuk ini. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.